Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita jumpa lagi dalam program acara Good News for You. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bertumbuh dalam kekudusan. Saudara, mari kita baca firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dicintai Tuhan, Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Seiring dengan pertumbuhan pengenalan kita kepada Yesus Kristus, demikian juga kekudusan yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib itu, Tuhan mau semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Hari lepas hari kita semakin kudus dan semakin kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan belajar tentang pengudusan kita yang Yesus kerjakan di kayu salib. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita benar-benar sudah sempurna dalam kekudusan? Atau apakah kita sedang dalam proses benar-benar dijadikan kudus? Atau apakah kekudusan yang sepenuhnya masih akan datang? Saya percaya Alkitab atau kitab suci dengan jelas mengajarkan 3 hal. Hal yang pertama, yaitu ketika kita dilahirkan kembali, kita dipisahkan dari dunia sebagai orang kudus bagi Tuhan. Yaitu ketika kita terima Yesus, kita bertobat, itulah proses kelahiran baru. Kita dipisahkan oleh Tuhan dari dunia sebagai orang kudus bagi Tuhan. Hal yang kedua, dan sejak saat itu, yaitu sejak kita lahir baru sampai kita meninggal dunia, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk bertumbuh dalam kekudusan dengan pertolongan dan pemberdayaannya, dengan pertolongan dan tenaga kekuatan dari Roh Kudus. Dan pengudusan ini tentunya sifatnya terus berlangsung, atau dalam arti lain progresif. Ya. Dia terus bertumbuh dan bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Hal yang ketiga, ketika kita dibangkitkan, kekudusan kita akan menjadi sempurna selamanya. Yaitu kapan? Yaitu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan dia akan membangkitkan orang-orang percaya yang sudah mati. Dan saat itu Alkitab berkata, tubuh kita yang lama fana ini akan diubahkan. Dan sejalan dengan hal itu juga, kekudusan kita menjadi sempurna selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, atau dalam istilah teologis, kita telah dikuduskan, kita sedang dikuduskan, dan kita akan sepenuhnya dikuduskan. Ya, singkatnya pengudusan itu bersifat progresif. Bergerak terus. Bertumbuh sampai kepada
kesempurnaan. Tapi sayangnya, ya, pada zaman modern ini telah muncul kelompok-kelompok atau pengajar-pengajar kasih karunia yang modern, itu menolak keras pemahaman Alkitab tentang pertumbuhan kekudusan kita secara progresif. Ya, contohnya seperti yang dikatakan oleh pendeta John Crowder. Dia berkata, pada saat Anda memutuskan melakukan sesuatu untuk menjadi kudus, Anda lebih percaya kepada diri Anda sendiri dan bukannya Kristus untuk memperoleh keselamatan. Jadi bagi dia, kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Karena kita sudah sempurna. Atau juga menurut pendeta Clark Witten, dia berkata, engkau sama seperti dia, saudaraku, yang ada dalam keadaan kudus yang permanen dan tidak bisa berubah. Jadi untuk mengejar kekudusan, itu adalah kebohongan yang membunuh secara spiritual. Jadi mereka menganggap bahwa kita telah mencapai kekudusan yang sempurna. Kita sudah sempurna. Jadi tidak perlu lagi kita berusaha atau mengejar kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang benar bahwa pada saat kita dilahirkan kembali, kita dibenarkan. Artinya, kita dijadikan benar dan tidak bersalah di hadapan Tuhan. Dan tentunya ini terjadi oleh karena iman dan bukan oleh karena perbuatan, bahkan perbuatan baik kita. Juga benar pada saat kita diselamatkan, kita dipisahkan bagi Tuhan sebagai umat yang kudus, dan hal ini juga bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena iman. Dan bukan oleh karena perbuatan baik kita. Itulah sebabnya mengapa kita disebut sebagai orang-orang kudus dalam perjanjian baru. Bahkan ketika perbuatan kita tidak secara khusus kudus. Saudara, tetapi kelompok ini mengklaim bahwa pada saat kita diselamatkan, kita telah dijadikan sempurna. Sempurna sepenuhnya dan selamanya kudus dalam pandangan Tuhan. Terlepas dari apa yang kita lakukan atau bagaimana kita hidup. Jadi walaupun kita sudah berdosa, kita sudah berzina, kita sudah melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, tapi bagi mereka itu tidak lagi berpengaruh karena kita di dalam Yesus sudah sempurna di dalam kekudusan. Sehingga tidak perlu lagi kita berusaha, tidak perlu lagi kita minta ampun kepada Tuhan. Ya, seperti juga yang dikatakan oleh pendeta Ryan Rufus. Dia berkata, pengudusan bukanlah sebuah proses. Kita tidak menjadi semakin dan semakin kudus. Tidak, katanya. Kita menjadi kudus sekali dan untuk selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita melihat apa yang dikatakan oleh pendeta Yosef. Dia berkata, Kolose 2 memberitahu kita bahwa kita sudah dijadikan sempurna di dalam Kristus.
kita tidak berupaya untuk menjadi sempurna dari salib. Kristus telah menjadikan kita sempurna dari salib. Begitu Anda percaya Anda telah dijadikan sempurna di dalam Kristus, Anda berjalan dari kesempurnaan Anda, bukan menuju kesempurnaan. Lebih lanjut, Pendeta John Crowder berkata, kita tidak menapaki anak tangga yang tidak kelihatan. Kita sudah sampai. Ia mengklaim bahwa sekarang kita sudah sempurna. Dan bahwa kapanpun seorang diselamatkan, pertempuran melawan dosa sudah berakhir. Saudara, apakah demikian? Ya, kita sendiri tentunya yang hidup di dunia ini dengan segala pergumulan. Bagaimana kita berjuang melawan segala godaan-godaan dosa. Apakah sudah berakhir? Apakah Alkitab berkata bahwa kita ini sudah sempurna ketika menerima Yesus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya apa yang menjadi konsekuensi? Apa yang akan berakibat ketika kita mempercayai ajaran-ajaran mereka? Ketika kita menerima pandangan-pandangan tersebut. Ini akan berdampak kepada mudahnya dosa masuk ke dalam kehidupan orang kudus. Mudahnya dosa masuk ke dalam gereja. Dan saya percaya apa yang menjadi pernyataan-pernyataan atau ajaran-ajaran dari kelompok pengajar kasih karunia di zaman modern ini. Kalau saya melihat firman Tuhan, sangatlah bertentangan apa yang menjadi pernyataan mereka. Contohnya kita melihat Matius 5 ayat 48. Di sana dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus kepada kita orang-orang yang percaya. Kalau kita sudah sempurna, mengapa Yesus harus memberi statement bahwa kita harus sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna? Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita melihat ayat pesan firman dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Di sana berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah firman Tuhan yang ada di kitab Ulangan, yang diangkat kembali oleh Rasul Petrus. Ya, bahwa dikatakan, kuduslah kamu. Kalau ini ditujukan kepada kita anak-anak Tuhan, dan kalau kita sudah sempurna dalam kekudusan, mengapa ada perintah bagi kita harus menguduskan diri? Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita melihat dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, di sini lagi-lagi kita melihat Rasul atau hamba Tuhan yang menulis kitab Ibrani mengatakan kepada orang-orang percaya supaya kita mengejar kekudusan. Apa artinya mengejar? Ini mengindikasikan bahwa kita belum sempurna dalam kekudusan. Dan kita harus berusaha, kita harus mengejar. Jadi, kita dipanggil untuk mengejar kekudusan. Adalah sesuatu yang tidak masuk akal apabila faktanya kita telah sepenuhnya dijadikan kudus atau sempurna dalam kekudusan, dan tidak ada
yang bisa kita lakukan untuk menjadi kudus? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Filipi 2 ayat 12, di sana dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini pernyataan Paulus, saudara-saudara, bahwa keselamatan itu termasuk di dalamnya kekudusan. Itu harus dikerjakan. Harus diperjuangkan. Bukan berarti kita diam-diam dan tidak ada perjuangan bersama Roh Kudus tentunya. Tapi sekali lagi, keselamatan itu harus dikerjakan. Yang berikut, mari kita perhatikan juga doa Paulus bagi jemaat Tesalonika, yaitu Tesalonika 5 ayat 23. Dikatakan di sana, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, mengapa Paulus berdoa bagi pengudusan sepenuhnya dari orang-orang percaya? Jika mereka sudah sepenuhnya dikuduskan atau sudah sempurna dikuduskan. Jawaban sederhananya adalah mereka belum sepenuhnya dikuduskan. Oleh sebab itu Paulus berdoa supaya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, pengudusan itu sekali lagi saya berkata bersifat progresif. Dia bergerak terus. Dia bertumbuh sampai kedatangan Yesus kedua kali dan menyempurnakan seutuhnya kehidupan kita orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa konsekuensinya? Apa akibatnya dengan berbagai-bagai pandangan atau pengajaran yang dinyatakan oleh kelompok-kelompok kasih karunia di zaman modern ini? Apa akibatnya bagi gereja? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsekuensi dari pemahaman atau pernyataan para hamba Tuhan ini adalah, dan jika itu diterima oleh gereja, maka akan memberi peluang untuk dosa masuk dalam gereja dan tidak ada upaya lagi untuk menolak dosa. Karena di hadapan Allah, menurut mereka, apapun dosa mereka perbuat, tidak mempengaruhi posisi mereka yang sudah sempurna dalam kekudusan. Jadi apapun dosa yang mereka lakukan, entah itu dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan, tetapi itu tidak berpengaruh lagi dalam kekudusan atau iman mereka. Karena mereka sudah sempurna dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah demikian? Justru kita melihat dosa begitu mudah masuk dalam gereja. Coba kita melihat saudara-saudara, gereja-gereja di dunia barat, di Amerika dan lain-lain. Mereka melegalkan LGBT,
untuk bisa diberkati dalam gereja. Mengapa ini terjadi? Karena orang-orang ini memahami bahwa walaupun mereka menikah pria dengan pria, itu tidak lagi berpengaruh kepada keselamatan atau kekudusan mereka. Karena mereka sudah sempurna, mereka tetap selamat. Sudah lihat apa yang terjadi berikut ini. Pendeta menikahkan Michael dan Adam. Steve dan Danny. Bukan lagi Adam dan Hawa. Bukan lagi Michael dan Eva. Kita lihat ini saudara-saudara. Dosa begitu mudah masuk di dalam gereja. Dan mereka-mereka ini merasa aman-aman saja. Mereka menganggap bahwa mereka benar. Mereka berkenan kepada Tuhan. Saudara, dan selanjutnya kita melihat bagaimana kelompok LGBT ini sangat bergairah, sangat bersuka cita karena gerakan dan perjuangan mereka pada akhirnya disetujui, dilegalkan. Bahkan oleh pendeta senior, ketua sinodenya akhirnya mengumumkan, melegalkan LGBT dan pernikahan sama jenis. Dengan enteng-enteng saja dan aman-aman saja. Kita lihat selanjutnya, saudara-saudara. Video berikut ini. Before leaving their Tampa convention, progressives gather once more and vow to continue fighting for gay rights within and outside the church. Yeah. Retired Bishop Melvin Talbert urges them on. I declare to you that the derogatory language and restrictive laws in the Book of Discipline are immoral and unjust and no longer deserve our loyalty and obedience. And raising the stakes, Talbot, a national church leader, gives his blessing to gay marriages. I call on the more than 1,100 clergy to perform marriages among same-sex couples and to do so in the normal course of their pastoral duties. Since the convention, many Methodist ministers, especially in the western United States, have heeded the bishop's call. In Tacoma, Washington, Gordon Hutchins was among the first after voters in his state legalized gay marriage. Dulu berjuangnya di luar gereja, sekarang di dalam. When this couple told me that they had been praying for 40 years that someday they would be able to be married in their church, I had no choice, even if it was in violation of the Book of Discipline, in violation of the rules of our church. Wayne and Michael, you have declared your consent and vows before God and this gathering of family and friends. You have told the world that you are one. This is just something between Michael and myself and God. I don't want to be married like in a courtroom. I want God's blessing. I want to be able to stand up before my Christ and my God and say, here is my mate, and I want to stay with my mate for eternity. I announce to you that they are legally married in the eyes of the state of Washington. Those whom God has joined together, let no one put asunder. In recent months, more than 1,500 United Methodist pastors have pledged to perform same-sex weddings. Amory Peck will be among them. A delegate to the Tampa Convention, Peck is now planning to marry her partner Linda in church.
She has the support of her congregation in Washington State, and they are willing to go ahead no matter what the consequences. I think it's going to drive the rest of the U.S. church and maybe the African church crazy. I think we will hear a resounding shout back saying, they can't do that. That's wrong. That's not godly. That's not biblical. And I think the West, how do I say this kindly, doesn't care. Wayne and Michael. Saudara, inilah Sodom dan Gomora modern. Mengapa dosa masuk dalam gereja? Hal ini disebabkan pengajaran firman yang menyimpang dari real firman Tuhan. Inilah konsekuensi dari pengajaran kasih karunia yang overdosis. Saudara, tentunya ini sangat menyedihkan dalam dunia kekristenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi yang benar adalah Tuhan menghendaki supaya kita hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus adanya, kata Tuhan. Saya percaya di kayu salib, Yesus Kristus telah menguduskan kita oleh darahnya. Dan kekudusan itu bagaikan benih yang sudah ada dalam kehidupan kita. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kita harus bertumbuh dalam kekudusan. Kita harus mengejar kekudusan. Alkitab berkata, kejarlah kekudusan. Itu berarti kita harus ada tindakan dari diri kita. Tentunya bersama Roh Kudus yang akan menolong kita. Untuk setiap hari, semakin hari semakin bertumbuh. Ya, dari seorang bayi rohani, menuju kepada anak-anak rohani, kepada remaja atau pemuda, sampai kepada kedewasaan rohani yang berbicara kesempurnaan, kepenuhan di dalam kekudusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bertumbuh dalam kekudusan sama dengan pengudusan itu bersifat progresif. Dan itu sangat tergantung dari tindakan saudara. Respon saudara kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita ini bertumbuh di dalam kekudusan. Ya, secara normalnya adalah yang pertama supaya kita bisa semakin bertumbuh dengan sehat. Kita harus dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa kepenuhan Roh Kudus, kita tidak akan mampu, saudara-saudara, hidup dalam kekudusan. Benih kekudusan itu tidak akan mampu bertumbuh dengan kekuatan kita sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 18. Galatia 5 ayat 25. Hendaklah kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyertai setiap langkah-langkah hidup kita dan tindakan kita untuk berubah. Ya, contohnya anak yang hilang. Saudara-saudara, untuk dia bisa berubah dan kembali dalam posisi sebagai anak yang bisa menikmati janji-janji harta warisan dari Bapa. Dia harus tinggalkan, dia harus bertindak dan meninggalkan kehidupannya yang lama. Jadi perlu ada tindakan. Keselamatan itu harus dikerjakan, saudara-saudara. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Yesus.
Seperti dikatakan Yohanes 15 ayat 18. Hendaklah kamu tinggal dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Ini berarti kita mau memilih, selalu mau bergaul akrab dengan Tuhan. Ya tentunya melalui berdoa dan pujian penyembahan kepada Tuhan. Alkitab berkata tetaplah berdoa. Mengapa? Karena kita tentunya ada di tengah dunia yang penuh dengan perjuangan. Ya. Dengan kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus dalam kita, maka di sanalah kita akan mampu dan kuat. Dan pertumbuhan itu semakin luar biasa. Dan yang berikut adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini sangat penting saudara-saudara ya. Firman itu sangat penting untuk membawa pertumbuhan dalam rohani kita. Sehingga kita mampu berdiri sebagai pemenang. Sebab saya percaya firman Tuhan bagaikan pedang yang mampu mengerat setiap keinginan-keinginan daging, setiap kenajisan-kenajisan yang masih menempel di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Seperti ketika Tuhan Yesus berada di padang gurun, datanglah si iblis untuk menggoda dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Tetapi beberapa kali serangan dan tipu daya iblis kepada Tuhan Yesus balik menyerang dengan berkata, ada tertulis. Apakah ada tertulis itu? Yaitu firman Tuhan. Agar supaya kekudusan kita ini semakin hari semakin bertumbuh, maka sangatlah penting firman Allah itu terus memenuhi kehidupan kita. Alkitab berkata, Raja Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih dari salah? Yaitu hanya dengan firman Tuhan. Jadi betapa penting saya dan saudara setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hal yang berikut yang akan membuat kekudusan kita semakin hari semakin bertumbuh adalah kita harus bersekutu dengan sesama saudara-saudara seiman melalui ibadah kita. Kita harus beribadah bersama saudara-saudara seiman untuk saling menguatkan, saling meneguhkan satu sama lain, saling menegur, saling mengingatkan saudara-saudara untuk supaya kita tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Jadi betapa penting ibadah tersebut, saudara-saudara ya. Yang berikut, saudara-saudara, kita bukan hanya memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, beribadah kepada Dia bersama-sama saudara-saudara seiman, tetapi hal yang penting juga yang berikut adalah kita harus bersaksi. Ya, saudara-saudara, bersaksi tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Ya. Jadi kesemuanya ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang namanya pergaulan dengan Tuhan. Nah, pergaulan ini, saudara-saudara, prinsip pergaulan akan menghasilkan persamaan karakter. Walaupun kita sebagai seorang percaya sudah di dalam Yesus, tetapi jika kita ini banyak bergaul dengan orang-orang duniawi, kita bergaul dengan umpamanya penjudi, pesina, pencuri, maka lama-kelamaan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karakter kita akan terikut dengan perkara-perkara yang jahat tersebut.
Pergaulan menghasilkan persamaan karakter. Tetapi jika kita setiap hari bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan sesama saudara-saudara seiman, maka lama-kelamaan karakter kita akan berubah. Karakter kita akan sama seperti Yesus. Ya. Sama seperti Yesus. Jadi betapa pentingnya saudara-saudara hal-hal ini. Jadi bergaul dengan Tuhan. Hal yang sangat penting untuk membuat kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Hal yang berikut adalah agar supaya rohani kita bertumbuh, ya, tidak bisa tidak, kita harus diuji. Hidup kekristenan itu harus diuji. Tidak ada kata lulus atau tamat jika tidak dilalui dengan pengujian, ujian, saudara-saudara. Ya, di sekolah kan demikian. Tidak ada istilah tamat atau lulus dalam hidup kita kalau kita tidak melalui tahapan pengujian. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Tuhan akan mengizinkan ujian-ujian dalam hidup kita agar rohani kita, iman kita semakin hari semakin kuat dan kita lulus. Yakobus 1 ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ya, ujian-ujian itu adalah Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup di dunia ini. Tetapi saudara-saudara, maksud tujuan Tuhan adalah supaya kita ini semakin kuat, semakin kudus, semakin mencintai Tuhan dan seterusnya. Jadi, ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Pada akhirnya kita menjadi orang-orang percaya yang tekun di dalam Tuhan. Hal yang berikut, dalam 1 Petrus 4 ayat 12 berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi ini saudara-saudara, ya. Jadi kita jangan heran akan nyala api siksaan yang akan datang sebagai ujian bagi hidup kita. Semua orang Kristen yang mau berhasil, semua orang Kristen yang akhirnya berdampak dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara-saudara, menjadi berkat di mana-mana, tidak bisa tidak kita harus melalui tahapan ujian, ya. Memang sakit, memang tidak enak, tapi di balik ujian itu ada kemuliaan Tuhan. Ya, oleh sebab itu Alkitab berkata, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Yang berikut adalah Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, tidak ada biji gandum atau biji padi yang bisa bertumbuh jika kita hanya meletakkan dia di atas meja. Di atas meja yang kering dan kosong, saudara-saudara. Saudara akan menunggu-nunggu sampai berbulan-bulan dia tidak akan tumbuh. Mengapa? Karena tidak ada elemen-elemen yang menekan dia. Dia hanya bisa tumbuh jika kita tanam dalam tanah. Ketika kita tanam dalam tanah, maka ada elemen-elemen tanah, ya, yang menghimpit dia.
Bahkan sinar matahari yang menyinari dia. Ya mungkin jika saya berkata padi itu atau gandum, jika dia memiliki mulut, mungkin dia akan berteriak sakit, tidak enak. Tetapi saudara-saudara, setelah elemen-elemen tanah itu menekan dia, disinari oleh matahari, maka kehidupan lamanya, kulit-kulit lamanya itu mulai mati, ya. Dan akhirnya bertumbuh benih yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Ujian-ujian iman yang mendatangi, yang hadir dalam hidup kita, memang mungkin menyakitkan, tidak enak, tidak membuat kita nyaman. Tetapi itu bagaikan elemen-elemen persoalan, tantangan-tantangan hidup. Saudara-saudara, api pengujian yang datang menekan kita, supaya kehidupan lama kita yang penuh kenajisan ini, yang penuh kebohongan, yang penuh berbagai-bagai dosa ini, semakin lama semakin mati. Hidup lama kita mati. Kedagingan-kedagingan kita semakin lama-kelamaan mati. Dan saudara-saudara, di balik itu akhirnya akan muncul benih yang baru. Akan bertumbuh benih potensi yang ada di dalam padi itu, ya dalam hidup kita itu, dia akan bertumbuh dan bertumbuh. Semakin kena sinar matahari, hujan, dia akan bertumbuh dan bertumbuh. Dan akhirnya menghasilkan buah. Demikian juga hidup kita. Kita akan berdampak, kita akan menghasilkan buah, kita akan jadi berkat bagi banyak orang, saudara-saudara. Kita akan berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita semakin kudus ketika kita melalui ujian-ujian, ya. Ketika kita mungkin mengalami tantangan-tantangan yang menekan hidup kita, supaya kehidupan Kristus, kekudusan Tuhan semakin nyata hari lepas hari, sehingga seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara, kiranya firman ini memberkati saudara. Kita harus hidup kudus, sebab tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Tuhan. Kita harus hidup kudus, dan berilah dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.